Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas Shinji Season 7 chapter 135. Gak usah caci shot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini di istana Raja Naga Laut Cina Timur, salah seorang penduduk naga pun dibawa ke suatu tempat oleh Dewa Kegelapan. Dia pun merasa bahwa dirinya sangat ketakutan karena dia merasa tidak memiliki kesalahan apapun, tapi malah dibawa ke tempat yang sangat mengerikan seperti ini. Kemudian Dewa Kegelapan itu mengatakan bahwa kamu adalah penduduk naga yang baik hati dan kamu akan menerima hadiah dari Dewa Kegelapan. Wanita naga itu pun kemudian berkata, aku sedang tidak ingin hadiah apapun. Yang aku inginkan hanyalah kembali dan melihat anakku. Bolehkah aku kembali saat ini juga? Kemudian Dewa Kegelapan itu berkata, tentu saja, kamu akan segera kembali, tapi tunggu sebentar di sini. Dan setelah itu, Dewa Kegelapan itu pun pergi meninggalkan sang wanita sendirian di lorong yang gelap dan dingin. Sang wanita itu kemudian merasakan takut karena ada hawa dingin yang kuat yang mendekat pada dirinya. Dan tiba-tiba saja, dari belakang Kaisar Sitian pun muncul. Dia langsung memegang kepala wanita naga itu dan menggigit lehernya. Sitian kali ini menghisap darah wanita naga itu sampai si wanita naga menjadi kurus kering karena seluruh sari-sari di dalam tubuhnya disedot sama Om Sitian. Setelah menyedot sari-sari dari wanita naga itu, Sitian pun kemudian mengatakan, darah dari naga sungguh luar biasa. Hal itu tidak bisa dibandingkan dengan darah dari manusia biasa yang disajikan oleh raja dari Dinasti Tang. Setelah meminum darah naga, aku merasa kekuatanku seperti meluap-luap. Dan saat ini Sitian pun kemudian mencoba mengeluarkan jurus. Setelah dia menghisap darah dari wanita naga itu, dia merasa bahwa saat ini perasaannya sungguh sangat senang dan gembira. Hal ini belum pernah dirasakan sebelumnya, dan rasa ini membuat Sitian menjadi ketagihan. Dia kemudian mengatakan, jika dirinya setiap hari bisa meminum darah naga, maka kultivasinya pasti akan segera meningkat. Tapi sayang sekali, beberapa rakyat naga masih ada yang menjadi pemberontak dan darahnya terbuang dengan sia-sia. Karena darah dari naga adalah sumber yang sangat berharga. Kemudian Sitian memanggil Dewa Kegelapan yang tadi membawa wanita naga ke tempat ini. Namanya adalah Tian Yongxing. Sitian kemudian berkata pada Tian Yongxing ini, aku ingin manusia naga seperti itu kamu bawakan setiap hari padaku, jumlahnya 2 ya. Tian Yongxing pun kemudian berkata, siap tuanku. Dan sekarang sambil membuka tutup kepalanya, Tian Yongxing pun berkata, jika Anda menyukainya, aku akan membawakannya pada Anda kapan saja. Karena ada lebih dari 30.000 naga di alam naga surgawi di Laut Cina Timur ini. Dan untuk mengurangi gesekan, aku mengangkat Aoseng, putra dari mantan Raja Naga Laut Cina Timur sebagai pengawas. Saat ini orang naga umumnya telah patuh dan lebih dari setengah orang naga di dunia telah memberikan tanduk secara sukarela. Tapi aku juga memiliki rencana yang komprehensif. Aku akan memaksa mereka melakukan kentu setiap hari agar mereka hamil dan bisa menghasilkan keturunan naga yang lebih banyak. Dan itu akan menjadi sumber daya bagi Dewa Kegelapan seperti kita. Sitian pun kemudian menjawabnya, itu adalah ide yang bagus. Kamu bisa menangani hal ini dengan sempurna. Tidak sia-sia aku memberikan jabatan pengawas padamu untuk alam naga surgawi. Tian Yongxing lalu berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Kaisar Sitian. Dan kini Tian Yongxing pun menyembah Sitian sambil mengatakan, aku akan memenuhi semua harapan Anda. Dan aku akan melakukan yang terbaik untuk melayani dirimu. Sitian pun menjawabnya, kamu sungguh anak haramku yang bisa diandalkan. Aku hanya memiliki sedikit anak haram yang bisa memegang potensi bagus di tempat ini. Alam naga Laut Cina Timur adalah sumber daya yang penting, dan kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Sitian pun kembali mengatakan pada Tian Yongxing bahwa naga dan dewa memiliki sejarah yang sangat mulia, karena mereka terkait erat satu sama lain. Dan dari kelompok naga,
juga memiliki orang-orang yang hebat yang pada saat ini juga belum mati. Hal ini membuat Sitian menjadi khawatir. Kemudian Tian Yongxin pun meyakinkan Kaisar Sitian bahwa sang kaisar bisa mempercayai dirinya secara penuh, karena dengan pengawasan yang ketat dari Tian Yongxin untuk alam naga surgawi Laut Cina Timur, maka dirinya tidak akan pernah membiarkan para naga itu untuk membuat masalah. Sitian pun menjawabnya, selama kita mengelola naga dengan baik, maka kekuatan kita akan menjadi yang tertinggi dari semua makhluk. Selama Dewa Cahaya dan Asura saat ini masih berperang, maka kita akan memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatan. Dan nanti setelah mereka selesai berperang, mereka pasti akan kaget karena kekuatan kita telah jauh melampaui mereka semua. Dan ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan, kata Sitian sambil tersenyum. Kita berpindah keluar gedung dari Istana Raja Naga Laut Cina Timur ini. Di tempat ini ada Oseng yang telah sukarela memotong tanduk miliknya. Dia kemudian memprovokasi penduduk yang lain untuk segera memotong tanduknya secara sukarela, karena mereka akan mendapatkan manfaat yang luar biasa setelah memotong tanduk ini. Para penduduk naga ini pun kemudian kaget dengan apa yang dikatakan oleh Oseng. Dan kini Oseng pun berkata, siapapun yang belum memotong tanduknya, maka kalian belum menjadi penghuni sejati dari alam naga surgawi ini. Lihatlah, bahkan aku saat ini telah memotong tandukku sendiri, dan aku merasa sangat terhormat. Oseng pun terus memprovokasi mereka agar mereka secara sukarela mau memotong tanduknya, karena dengan begitu para rakyat naga ini akan dianggap sah menjadi bagian dari alam naga surgawi, dan mereka tidak akan dipandang rendah lagi. Bahkan Oseng menyuruh para penduduk naga untuk tidak ragu melakukan hal itu, karena dengan dipotongnya tanduk ini, maka mereka semua akan mendapatkan kehidupan yang damai dan bahagia. Bukankah itu adalah keinginan dari setiap orang, kata Oseng. Dan saat ini Aoling pun yang telah dipotong tanduknya, dia pun diam-diam menyelinap meninggalkan tempat itu. Akibat provokasi dan juga ajakan dari Oseng, saat ini banyak penduduk naga yang secara sukarela akan memotong tanduknya. Oseng pun kemudian tertawa dan mengatakan, jadilah penduduk naga yang berbahagia di alam naga surgawi ini. Aoling yang sudah tidak tahan melihat kelakuan dari Oseng yang dianggap sebagai pengkhianat, dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian Aoling berkata di dalam hatinya bahwa saat ini para penduduk naga telah mengalami kejadian yang sangat luar biasa, karena sebagian besar tentara telah dikalahkan, dan para naga yang tadinya sangat hebat kini menjadi seorang budak. Selama bertahun-tahun setiap kali ada orang yang menyusup, maka mereka akan jatuh sekaligus, dan bahkan mereka tidak akan pernah bisa melawan para dewa kegelapan, karena semua orang yang melawan pasti akan langsung dibunuh. Dewa kegelapan telah menaklukkan seluruh rakyat naga di tempat ini, tapi mereka tidak menghancurkan para naga ini, melainkan mereka memanfaatkan para naga untuk memberikan sumber daya yang banyak. Bahkan tugas Aoling sendiri adalah menyalin buku pengetahuan. Mereka disuruh bekerja keras setiap hari. Di tempat ini Aoling bertindak sebagai penerjemah untuk para dewa kegelapan. Dia harus menyalin seluruh tulisan suci kuno dan diberikan pada para dewa kegelapan ini. Dan itu adalah salah satu tugas yang menurut Aoling paling beruntung, karena tugas itu sangat mudah untuk dijalankan. Dan semua yang menjalankan tugas ini dengan baik, maka mereka tidak akan dipukuli. Setiap hari mereka harus bekerja di bawah dari pengawasan para dewa kegelapan. Di alam naga surgawi ini, Aoling mengatakan bahwa para naga dan juga dewa kegelapan hidup berdampingan, dan mereka adalah bagian dari kelas 2. Tapi Aoling menganggapnya kelas 2 ini lebih tepat dikatakan sebagai hewan peliharaan. Kehidupan di tempat ini sungguh tidak mudah untuk dijalani. Setiap orang yang berani memberontak pasti akan langsung dihajar tanpa ampun, dan tidak akan pernah ada orang yang berani menolong siapapun yang telah dihajar oleh para dewa kegelapan. Aoling pun kali ini sudah muak di tempat ini, tapi dia juga tidak bisa kabur. Semua orang yang dulu membanggakan dirinya sendiri sebagai rakyat naga kali ini telah menghilang, dan tidak ada siapapun yang peduli, karena semua orang di tempat ini merasa hidupnya adalah beban. Dan untuk meredakan beban itu, mereka hanya bisa tidur dalam waktu yang singkat supaya mereka bisa melupakan rasa sakit.
Pada saat Aoling tertidur, tiba-tiba seseorang datang dan memegang paha dari Aoling. Hal ini membuat Aoling menjadi terkejut yang ternyata yang datang itu adalah Ao Seng. Kemudian Ao Seng pun menyuruh Aoling untuk tidak berbicara dengan keras karena dia datang ke tempat ini secara diam-diam hanya untuk menemui Aoling. Ao Seng ingin melihat apakah Aoling baik-baik saja. Dan kini Ao Seng pun berkata pada Aoling bahwa dia telah menyuruh Dewa Kegelapan untuk memperlakukan Aoling secara hati-hati. Tapi Aoling tidak peduli dengan apa yang dikatakan Ao Seng dan dia menyuruh Ao Seng untuk segera pergi dari tempat ini. Ao Seng pun mengatakan bahwa dirinya sejak dulu sangat menyukai Aoling. Awalnya Aoling akan dinikahkan dengan Ao Seng, tapi saat itu Aoling malah memilih kabur dengan Ao Sui. Aoling tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya sangat kasihan dengan Ao Seng. Kemudian Ao Seng pun menjawabnya, "Kamu jangan berkata seperti itu. Lihatlah aku yang sekarang. Aku sudah memiliki posisi yang bagus di tempat ini. Di masa lalu semua orang menganggapku bodoh dan mengabaikan diriku. Tapi sekarang, aku adalah pengawas dari alam naga surgawi. Aku saat ini sangat layak untuk dirimu." Aoling pun menjawab perkataan dari Ao Seng bahwa dirinya dulu tidak pernah memandang rendah Ao Seng. Tapi sekarang, Ao Seng dianggap sampah oleh Aoling. Hal ini membuat Ao Seng terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Aoling ini. Kemudian Aoling pun kembali melanjutkan kata-katanya, "Ao Seng, kamu benar-benar sampah yang tidak berguna. Bahkan kamu ingin membunuh Ao Jiaoxi, tapi kamu malah ketahuan. Dan Ao Jiaoxi pun telah mengampuni hidupmu. Bukannya kamu sadar, kamu malah tunduk pada Dewa Kegelapan yang telah membunuh ayah dan juga saudara laki-lakimu. Dan sebagai imbalannya, kamu sekarang menjadi pengawas yang busuk. Dan kamu secara sukarela memotong tandukmu. Bahkan kamu juga mengajak orang-orangmu sendiri untuk meninggalkan martabat dan derajat mereka demi melayani Dewa Kegelapan. Ao Seng, kamu sungguh sampah bagi klan naga." Ao Seng yang mendengar perkataan Aoling pun menjawabnya, "Aduh, aku tidak menyangka kamu akan mengatakan seperti itu." Dan kini Ao Seng pun tiba-tiba marah. Dia langsung mencekik leher dari Aoling. Ao Seng lalu berteriak bahwa posisinya saat ini adalah pengawas dari alam naga surgawi. Ao Seng menyuruh Aoling untuk memanggilnya Tuan. Karena Aoling tidak mau, Aoling pun kali ini dihajar dengan brutal oleh Ao Seng. Bahkan Aoling sampai tergeletak tidak berdaya. Dan kini Ao Seng pun akan menunjukkan kekuasaannya di tempat ini. Dia pun mulai membuka celananya dan akan melakukan hal yang tidak senonoh pada Aoling. Bahkan saat ini, Ao Seng meremas payudara milik Aoling dan membuang bajunya. Kemudian Ao Seng pun berniat untuk memperkosa Aoling. Aoling pun kemudian berteriak minta tolong. Dan tiba-tiba saja, Ao Seng kini tergeletak dengan darah yang muncrat. Aoling pun kaget dengan siapa yang telah melakukan hal ini pada Ao Seng. Kemudian Aoling menyingkirkan tubuh Ao Seng dan dia melihat orang yang datang. Orang itu membawa palu dan dia menyapa, "Halo Aoling." Aoling pun menjadi benar-benar terkejut karena ternyata yang datang itu adalah Ao Sui. Ao Sui lalu tersenyum dan berkata, "Lama kita tidak bertemu ya. Untung saja aku datang tepat waktu." Aoling saat ini masih tidak percaya bahwa Ao Sui benar-benar datang tempat ini. Kemudian Ao Sui pun menunjukkan bulu burung Garuda milik Ao Jiaoxi yang saat itu dititipkan pada Aoling. Kemudian Ao Sui berkata, "Aoling, kamu pernah memberikan ini padaku kan?" Dan sekarang Aoling benar-benar yakin bahwa orang yang datang di depannya ini benar-benar Ao Sui. Tapi mata dari Aoling kali ini tiba-tiba menjadi tajam karena ternyata Ao Sui terus memandangi payudara dari Aoling. Kemudian Ao Sui mengatakan, "Aoling, ternyata punyamu gede juga ya." Aoling pun lalu menutupi payudaranya dengan tangan dan dia berteriak, "Hei, kenapa kamu melihat payudaraku seperti itu? Kamu sungguh tidak sopan." Ao Sui pun menjawabnya, "Rezeki di depan mata kan tidak boleh ditolak." Kemudian Ao Sui mengatakan, "Aoling, saat itu kamu dimakan oleh Garuda. Bagaimana keadaanmu sekarang?" Aoling mengatakan bahwa sekarang dirinya jadi lebih baik. Tapi pada saat itu dia tidak tahu apapun. Setelah dirinya sadar, dia sudah menjadi seperti ini. Lalu Ao Sui pun sambil memandangi Aoling dia berkata, "Kakek naga gulung telah menyelamatkan Aoling pada saat itu. Dan dia juga telah mengembalikan lengan dari Aoling. Kalau begitu, aku juga pasti memiliki kesempatan agar lenganku yang patah ini bisa tumbuh kembali." Setelah berkata seperti itu, Ao Sui pun tiba-tiba berdiri dan mengajak Aoling untuk segera pergi dari tempat ini karena tempat ini sangat berbahaya. Aoling kemudian menjawab, "Ao Sui, istana naga Laut Cina Timur ini adalah rumahmu. Kamu akan pergi kemana?" Ao Sui lalu mengatakan pada Aoling bahwa sebenarnya dia tidak ingin pergi untuk kabur,
tapi dia pergi untuk berkelahi. Hal ini membuat Aoling menjadi kaget dengan jawaban dari Aoswee. Kemudian Aoling mengatakan bahwa Aoswee akan bertindak dengan bodoh, karena di tempat ini ada para dewa kegelapan yang sudah berjaga. Bahkan prajurit naga juga akan membantu para dewa kegelapan ini. Jika kamu keluar, maka kamu akan mati, Aoswee. Bahkan faktanya, para naga di tempat ini tidak berani berbicara. Jika ada satu naga pun yang berani melakukan hal itu, maka aku akan bersedia untuk mendukungnya. Dan kini, Aoswee pun melirik Aoling. Kalau begitu dukung aku. Bahkan Yiwachi pun kali ini muncul di belakang Aoswee dan mengatakan, pergi dan lakukan apa yang kau mau, karena kakek Gulong juga akan membantumu. Aoling pun kemudian kaget dengan kedatangan dari Yiwachi. Dan Aoswee menjawab perkataan dari Yiwachi ini, kakek Gulong, dia akan membantuku. Yiwachi pun kemudian membenarkan perkataan dari Aoswee dan dia kemudian mengatakan, tentu saja, bahkan kakek naga telah melihat hal ini dari atas langit sana. Dia hanya tidak suka campur tangan langsung dalam urusan klan naga. Jadi dia memintaku untuk datang kepadamu dan membantumu. Selama kamu mengambil tindakan, maka dia juga akan turun untuk membantu dirimu pada waktu yang tepat. Karena ini adalah perkataan dari kakek naga sendiri. Aoswee pun kemudian terdiam dan dia termenung lalu mengatakan di dalam hatinya, apakah yang dikatakan Yiwachi ini adalah sebuah kebenaran? Tapi tampaknya Yiwachi ini memang dekat dengan kakek naga Gulong. Kata-katanya juga pasti bisa dipercaya. Jika monster tua itu benar-benar membantuku, ini pasti akan sangat luar biasa. Saat terakhir aku bertemu dengan dirinya, dia memperlakukanku dengan baik. Bahkan dia menyuruhku untuk menemuinya kembali. Jika si monster tua itu bersungguh-sungguh dengan apa yang dikatakan dan dia berada di belakangku untuk mendukung, maka tidak ada sesuatu yang harus kutakuti. Bahkan menyapu dewa kegelapan saja hanya bisa dilakukan dengan satu jentikan jari. Dan aku akan menjadi populer di kalangan klan naga. Aku akan dipuja oleh banyak wanita dan disembah oleh para raja naga yang lain. Ini benar-benar sangat menyenangkan. Aoswee pun kemudian tertawa dengan keras dengan apa yang ada di pikirannya. Kemudian Aoling kali ini mengatakan, "Hei Aoswee, kenapa kamu tertawa? Apakah kamu tidak apa-apa?" Aoswee pun menjadi kaget dengan kata-kata Aoling yang memecahkan imajinasinya. Dan kini Aoswee pun telah mantap untuk keluar dan melakukan pertarungan dengan para dewa kegelapan. Kemudian Aoling mengatakan, kalau begitu lakukan. Kamu memiliki darah Raja Naga dan kamu terlihat sangat meyakinkan. Kemudian Yiwachi juga tersenyum pada Aoswee. Dan Aoswee pun kali ini bertanya pada Aoling, apakah seluruh rakyat naga di tempat ini sudah rusak? Aoling pun mengatakan, benar, mereka tidak bisa lagi menggunakan kekuatan es, kekuatan petir, kekuatan angin dan api, tapi mereka masih bisa bertarung. Kemudian Aoswee menjawab perkataan dari Aoling, jika begitu, serahkan saja semuanya padaku. Di halaman istana naga, kali ini banyak para naga yang sedang mengantri untuk dipotong tanduknya. Kemudian salah satu pengawas mendatangi Tian Yongxing dan dia berkata bahwa saat ini banyak naga yang telah patuh untuk diambil tanduknya. Tian Yongxing pun mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang bagus, karena dengan begitu maka para naga tidak memiliki kekuatan lagi untuk melakukan perlawanan, dan mereka hanya akan menjadi seperti ular yang telah dicabut taringnya. Mereka bukan ancaman lagi bagi para dewa kegelapan. Tiba-tiba saja seseorang datang di tempat itu dan dia langsung menyerobot antrian, yang ternyata itu adalah Aoswee yang langsung datang dan maju ke depan. Salah satu pengawas dari klan naga kali ini berkata pada Aoswee, hei kamu, berbarislah, karena kamu juga belum mematahkan tandukmu. Aoswee yang tidak takut sama sekali, dia malah menjawabnya, aku tidak ingin berbaris, karena aku ingin membunuh ibumu. Pengawas naga ini pun terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Aoswee. Kemudian pengawas yang lain memegangi Aoswee dan mengatakan, hei nak, kamu jangan main-main di tempat ini, dan kamu jangan menyinggung para pengawas. Aoswee pun lalu tersenyum, dan dia kembali berkata, apakah kamu tuli? Aku datang ke tempat ini untuk membunuh ibumu. Setelah berkata seperti itu, Aoswee pun mengeluarkan sambaran petir merah yang cukup besar di tempat ini. Hal itu membuat seluruh pengawas menjadi terpental, dan mereka pun kaget dengan apa yang telah terjadi. Bahkan Tian Yongxing pun juga tidak menyangka akan ada naga yang memberontak. Dan kini Aoswee pun mengatakan, naga apa ini? Kalian semua terlihat sangat jelek. Hari ini
Aku Raja Aoswe telah datang. Biarkan aku menjaga para naga dengan baik. Kita langsung berpindah pada kisah burung raksasa yang terakhir. Dan ini merupakan kisah dari Yiwachi. Pada saat itu, seluruh burung Garuda telah mengalami mutasi. Mereka telah berubah menjadi burung Garuda yang kecil. Tapi ada satu telur burung Garuda legendaris yang belum menetas pada saat ini. Dan tiba-tiba saja, telurnya pun kini pecah. Dan lahirlah Yiwachi kecil yang sangat imut. Yiwachi yang telah lahir, meskipun dia dari klan burung Garuda raksasa, tapi dia terlahir dengan tubuh manusia. Hal itu membuat para burung Garuda raksasa yang lain kemudian terbang meninggalkan Yiwachi. Dan pada saat itu, kakek naga pun datang ke tempat ini. Kemudian dia mengatakan, telur burung Garuda raksasa legendaris telah berada di tempat ini selama ribuan tahun. Aku pikir bahwa itu tidak akan menetas. Dan ini benar-benar sebuah kejutan. Hei burung Garuda raksasa kecil, temanmu telah pergi semuanya. Dan kini, kakek naga pun langsung menggendong Yiwachi. Lalu sang kakek naga berkata, kamu adalah burung Garuda raksasa legendaris yang terakhir. Dan setelah itu, kakek naga pun merawat dan membesarkan Yiwachi sampai saat ini. Setiap harinya Yiwachi terus berkembang. Kemudian kali ini dia tertawa pada kakek naga. Karena sekarang Yiwachi merasa sangat bahagia karena bisa terbang. Kakek naga pun lalu mengatakan, hei Yiwachi, kamu kan burung Garuda raksasa. Terbang adalah kemampuan bawaanmu. Yiwachi pun kemudian berkata pada sang kakek, kakek, apakah aku masih bisa terbang lebih tinggi dan lebih jauh dari tempat ini? Kakek naga pun kemudian menjawabnya, iya, benar sekali. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa terbang lebih baik dari dirimu. Kehidupan Yiwachi dan kakek naga di tempat ini setiap harinya dipenuhi dengan cerita dan dongeng. Hal ini membuat Yiwachi merasa senang. Kemudian kakek naga bertanya pada Yiwachi, apakah Yiwachi ingin mendengarkan dongeng yang lain? Karena ini adalah cerita antara dewa dan naga. Kemudian Yiwachi pun menjawabnya, kakek, cerita tentang burung Garuda raksasa aja belum selesai. Coba selesaikan dulu cerita yang itu. Kakek naga pun menyanggupi apa yang dikatakan oleh Yiwachi. Kemudian sang kakek berkata bahwa nenek moyang dari Garuda raksasa besarnya 10 kali lipat dari tubuh Yiwachi. Karena mereka benar-benar sangat besar. Sang kakek juga mengatakan bahwa zaman dulu burung Garuda raksasa dan juga naga itu adalah musuh. Mereka selalu bertarung jika mereka bertemu. Tapi itu terjadi beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Aoswe akan benar-benar bisa menolong rakyat naga dan terbebas dari bayang-bayang dewa kegelapan? Dan seperti apakah kisah masa lalu dari Yiwachi ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.